Ya, kami dipakan B dan C. Ya, penonton. Ya, berkenaan dengan Bani Israel ya. Soal nomor 3 terjemahan ayat. Perhatikan baik-baik ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'ala Allahi kadhiba min ba'di dzalik fa ulaika humudz dhalimun. Maka Ya, siapa yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, setelah itu mereka itulah orang-orang zalim. iya. Apa ragu ya? 100. Soal nomor 4 tajwid. Apa yang maksud dengan idgham kamil? Idgham kamil adalah memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada huruf lain yang berharokat secara sempurna. Zat huruf dan sifatnya menjadi hilang atau tidak ada. Ya, 110. Oke, sambung ayat, sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna fatanna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Ya, kami pakai B dan C. Nama akan lalu wa ma salamu wa lam kun. Bahasa Inggris soal nomor 6. Ya, perhatikan. Please mention the ayah of the Holy Quran which bears the following English translation. When the sky breaks apart. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat. Ya, 110. Soal nomor 7, moderasi beragama. Salah satu sikap moderasi dalam kehidupan ekonomi yang diajarkan Islam adalah tidak menoleransi adanya monopoli kekayaan di tangan segelintir konglomerat, namun menginginkan adanya kehidupan ekonomi yang merata yang ditandai adanya peredaran dan pemerataan kehidupan ekonomi dan bisnis di tengah masyarakat. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Ya, kami limpahkan B dan C. Penonton. Ya, 110 motor. Ya, soal nomor 8 hadis. Dalam menggunakan hadis dhaif sebagai hujjah, para ulama menetapkan beberapa syarat. Sebutkan syarat-syarat tersebut. Kami limpahkan lagu B dan C. Penonton. Ya, hadir. Sepi penonton. Ya, jawabannya hadis dhaif, dasar amal dalam melakukannya dan seterusnya. Soal nomor 9, asbabun nuzul. Pada perang Uhud, jumlah pasukan kafir yang sedemikian banyak membuat Bani Harisa atau dari suku Aus dan Bani Salimah dari suku Khazraj gentar dan hampir patah semangat. Ayat ini turun berkaitan dengan kedua suku tersebut meminta mereka bertawakal kepada Allah sebagai penolong mereka. Bacakan ayatnya. Penonton. Ayo. Ya, silakan. Ya, jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Idzan hammat ta'ifatan minkum dan seterusnya. Soal nomor 10, sejarah Islam. Pemberian titik pada huruf-huruf kedua dari setiap huruf yang berpasangan seperti huruf dal, za, shin, dot, do, gue. Dalam penulisan ayat Al-Quran tersebut metode apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ijam. Iya, 110. Nomor 11, Vicky. Jika seseorang tidak melakukan tasyahud awal dalam syarat karena lupa, maka menurut mazhab Syafi'i
ia wajib melakukan sujud sahwi. Benar atau salah? Jelaskan alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Tidak disunahkan sujud sahwi. Tidak disunahkan sujud sahwi. Jika terlupa maka sah salatnya. Iya. Ya. 120 A. 12 akidah akhlak. Sebutkan sifat wajib Allah yang diisyaratkan pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu wa awana wa aqwana. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, 120 A. Soal terakhir, perundang-undangan. Salah satu produk perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Mengatur tentang apakah undang-undang tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Penyelenggaraan haji dan umroh. 120 A. Ya, mari kita lihat skor sementara. Regu A 700, regu B 50, regu C masih kosong. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, soal paket regu B, regu A dan C juga siap apabila terciptakan. Nomor 1 kamu ayat. Dalam Quran surah Al-Maidah, Al-Quran mengecam keras berbagai bentuk kekerasan maupun aksi pembunuhan terhadap manusia. Al-Quran menegaskan bahwa membunuh seseorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seseorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali zalika katabna ala bani Israil la'annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi fa'kan nama qatalanna sajami'an waman ahyaha fa'kan nama ahyanna sajami'an walaqad ja'atuhum rasulun bil bayyina summa inna katsirun minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun. Masya Allah, mana partianya? Coba kasih hadiahnya ke dulu. 100 untuk regu B. Soal nomor 2 kisah Al-Quran. Berkenaan dengan siapa dan peristiwa apa yang terkait ayat berikut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Berkenaan dengan Bani Israel dan terjadi pembunuhan di kalangan mereka, lalu mereka saling bertanya, saling menuduh siapa pembunuhnya, dan Allah akan mengungkap apa yang mereka sembunyikan. Ya, 100 untuk regu B. Soal berikut terjemahan ayat. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Ya, kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, mengapa kamu terus-menerus mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Ya, 50 untuk regu A. Soal nomor 4 tajwid. Mengapa idgham bila guna juga disebut
idgham kamil. Karena masuknya nunut tanwin terhadap huruf sesudahnya sempurna, zat dan sifat huruf nunut tanwin sama-sama tidak ada berhuruf dengan suara lam atau ro. Iya, 130 D. Sambungkan ayat, sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uka. Kami paham? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqo latil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah Allahi wa ahibba'u Kul falima yuk Kul falima yu'azibukum bizunubikum bal antum basyarum mimma man kolak yaghfiru liman yasha wa yu'azibu man yasha walillahi mulkus sama wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya, 50 untuk berdoa. Assalamualaikum menggunakan bahasa Inggris. Baik, soal nomor 6. What is the ayah of the Holy Quran whose English translation is as follows? And we created you in pairs. Wa khalaqnakum azwajan. Masya Allah, 130 D. Soal nomor 7, moderasi beragama. Salah satu prinsip moderasi beragama yang diajarkan Islam adalah ukhuwah insaniyah dan ukhuwah basyariyah. Semua manusia pada hakikatnya bersaudara kendati berbeda suku, bangsa, agama, dan keyakinannya. Bacakan ayat Al-Quran yang menegaskan hal tersebut. Kami limpahkan adabnya. Ya, jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, dan seterusnya. Soal berikutnya nomor 8, hadis. Di antara kitab-kitab tentang al-jahri wal al-ta'dil adalah kitab Fi Naqdir Rijali Mizanil I'tidal. Siapakah penyusun dari kitab tersebut? Al-Khatib Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Azhabi, Imam Azhabi. Imam Al-Zabi ya, Al-Zabi. Ya. Ya, 25 untuk berdoa. Soal nomor 9, asbabun nuzul. Allah menyatakan bahwa Dia akan melipat gandakan balasan bagi para hamba yang memberinya pinjaman yang baik dengan cara bersedekah di jalannya. Oleh kaum Yahudi, hal ini disalahartikan. Mereka menganggap Tuhan kaum muslim fakir, sehingga harus meminta pinjaman dari hambanya. Allah lalu menurunkan ayat untuk meluruskan anggapan tersebut. Bacakan ayatnya. Kami pada Ya, jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawlan ladzina, dan seterusnya. Soal nomor 10, sejarah Islam. Apa istilah cara penulisan Al-Quran yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan? Bahasa Utsmani.
Ya, 101 huruf B. Soal fikih. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram termasuk rukun salat, benar atau salah? Jelaskan alasannya. Salat takbir pada sholat jenazah termasuk sunnah. Salah dalam sunnah sholat dan termasuk rukun sholat tanpa baca takbir. Iya, untung masih ada waktu. 101 huruf B. Sebutkan sifat wajib Allah yang diisyaratkan pada ayat berikut ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wadah niat. Ya, 101 huruf B. Yang terakhir perundang-undangan. Salah satu produk perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan kehidupan beragama bagi umat Islam adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Mengatur tentang undang-undang apakah tersebut? Jaminan produk halal. 101 huruf B. Ya, mari kita lihat skor sekarang. Regu A 895, regu B 850, regu C masing-masing. Ayo bisa satukan. Kalau bedanya dikit ya. Iya. Nanti Tadi kita juga. duduk. Diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesaksian yang adil dan jujur harus diberikan terhadap siapapun, baik terhadap manusia maupun muslim maupun orang kafir, terhadap orang-orang yang dicintai maupun orang yang dibenci. Karena kebencian terhadap individu maupun kelompok tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu minalillah syuhada abil qis wala yajriman makum syana minu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. 50 ada perhatian nih. Soal nomor 2 yaitu kisah Al-Quran. Berkenaan dengan siapa dan peristiwa apa yang terkait pada ayat berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqul nadkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ya, Ruben. Berkenaan dengan Bani Israel yang diberitakan untuk masuk ke Maqdis dan makan dari hasil buninya yang banyak dan kalian yang disukai dan masuk ke pintu kebarangnya sambil bersujud dan mengatakan bebaskanlah kami dari dosa, niscaya Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Ya, 50. Semangat. Soal nomor 3, terjemahkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana halal illa bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Antar menjelaskan.
Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub, oleh Israel Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Nabi Muhammad, bawalah Taurat, lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Iya, 50 untuk kamu. Ya, soal nomor 4 soal tajwid. Dalam mendefinisikan tajwid, sebagian ulama membagi tajwid menjadi dua, yaitu tajwid ilmi dan tajwid amali. Apa yang maksud dengan tajwid ilmi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mengetahui kaidah dan aturan pengucapan huruf berupa tajwid, makhraj dan sifat huruf, hukuman mati dan mimati, aham almat dan lain sebagainya. iya, 50. Soal nomor 5, sempurnakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbata wa Haruna wa Sulaimana wa Ya, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Daud dan Zabura. Kita kasih nilai 25 untuk kedua. Oh, sama sudah. Guys. Baik, soal nomor 6. Please read the ayat of the Quran whose meaning is as follows. Those who take furniture when they buy from Paul. Bebe. Alazina bisa tahu alan sias tahu. Ya, 50 untuk kedua. Ayo. Soal nomor 7, moderasi beragama. Umat Islam adalah umat pilihan dan terbaik karena sikap dan cara pandang yang moderat dalam beragama. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, bacakan potongan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Oh, enggak ada mati. Ya. Kan sama. Bacaannya. Iya. Makanya dikatakan atau wasata ditakun syuhada. Ya, soal nomor 8 hadis. Tajwid sama akidah. Sebutkan perbedaan hadis dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu berasal dari firman Allah dan hadis berasal dari sabda Rasulullah. Al-Quran merupakan yang kata-kata yang benar, sedangkan hadis belum pasti kebenarannya. Ya, jawab ada satu ya. Al-Quran sudah pasti dan sedangkan hadis tidak pasti. Itu satu aja. Tapi ada di sini ada 5 yang dijawab ya. Al-Quran nilai kebenarannya adalah hati absolut, sedangkan al-hadis adalah zani, kecuali hadis mutawir. 2. Seluruh ayat Al-Quran mesti dijadikan sebagai pedoman hidup, tetapi tidak semua hadis jadikan. Terus 4. Apabila
Al-Quran berbicara tentang masalah-masalah, maka kita kasih nilai 10 untuk regu. Baik, soal nomor 9 asbabun nuzul. Dua ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa tidak semua ahli kitab memiliki karakter, watak, dan sifat yang buruk serta membangkang terhadap Islam. Sebaliknya, ada di antara mereka yang menyatakan masuk Islam, membenarkan ajaran Nabi, dan mencintai Islam dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka mendapatkan celaan dari para pemuka dan kaum Yahudi yang masih ingkar. Lalu Allah menurunkan sebuah ayat. Bacakan ayatnya. Kami limpahkan ayat B. Sama lagi. Kalau yang bisa sama. Nah, Dedi sudah selesai soal bawah. Ini sampai Yang bawah. jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa bin ahlil kitabi ummah, dan seterusnya. Soal nomor 10 sejarah Islam. Nah, ini. Pada awalnya tulisan Al-Quran belum bertitik dan berharokat. Sebutkan orang yang pertama kali memberikan tanda titik di setiap akhir kata atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Abdul Aswal. Ya, 107 regu C. Apa dia bersendiri. Iya, nanti. Selanjutnya Kiki. Jika seorang melakukan perjalanan jauh atau safar, maka dibolehkan mengqasar dan menjamak sholat. Benar atau salah? Sebutkan dalil Al-Quran. Bisa lah. Tuh, lihat padan ini sama. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Penonton. Benar. Benar apa salah? Benar. Benar, dalilnya adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iya, benarnya sudah benar ya, tapi ayatnya salah. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. 25 untuk regu A. Penonton tolong ya, jangan sampai mulut terbuka dengan jawaban, mengganggu ya. Nanti kita dis di penonton. Selanjutnya akidah akhlak. Sebutkan sifat wajib Allah yang diisyaratkan pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ghairallahi abghikum ilahu wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Kudro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdaniyat. Iya, 50 regu A. Saat terakhir perundang-undangan. Peraturan pertama yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang tersebut selanjutnya telah direvisi oleh pemerintah. Sebutkan undang-undang nomor berapa dan tahun berapakah revisi undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. 50 untuk regu A. Iya, berarti sudah babak babak paket soal paket. Mari kita lihat skor sementara sebelum terutang. Iya, regu A 1085, regu B 1000, regu C 100. Bisa ya, rebut semua. Ada 13 soal. 13 soal bisa masih ya. Regu C masih bisa rebut. 13 jawab semua, aman itu. Asik. Oke, tes B dulu regu A. Regu B, C. Iya, sama-sama. 3, 2, 1. Nah, oke, cepat-cepatan ya,
Oke, soal nomor 1 babak rebutan soal final. Paham ayat. Orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwa jika Nabi Muhammad benar-benar seorang rasul, tentu ia adalah bendahara Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in atattabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Sayang sekali, mari kita koreksi 100 untuk Rebu. Tolong Pak, kasihan Pak. Kasih dulu kecil loh, Pak. Kecil loh, kasih. Perhatian. Ya, soal nomor 2, kisah Al-Quran berkenaan dengan siapa dan ayat dan peristiwa apa yang terkait dengan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna Berkata Maryam yang keheranannya bagaimana dia bisa mendapat anak sedangkan dia belum pernah disentuh seorang laki-laki pun. Ya, 100 untuk Rasulullah. Soal nomor 3, terjemahan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Yang kedua, Ya Tuhan kami, anugerahilah pada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. 100 untuk Rasulullah. Ya, soal berikut tajwid. Sebutkan 4 huruf idgham mutajanisai. Yang kedua, Dal bertemu ta bertemu dal, ta bertemu to bertemu ta. iya, 100 untuk Rasulullah. Sambung ayat, sempurna ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu belana fi hadhihi dunya hasanah. Iya, wa fil akhirati inna hudana ilaihi. Soal berikut bahasa Inggris. Okay, soal nomor 6. Please read a portion of the ayah of the Holy Quran whose translation is as follows. No, they are going to know. B, ya. Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Kala saya alamun. Ya Allah, surah An-Naba apa 100 untuk Rebu. Baik, soal tajwid. Huruf-huruf hijaiyah berikut yaitu to, dal, dan ta. Ya, kedua. Nah, iya, yaitu huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah dan menempatkan papan urat gigi di atas. Iya, 100 untuk Quran. Soal nomor 8 hadis. Berapakah jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As? Iya, ah. 700. Iya. Soal nomor 9. Ayat ini turun untuk menjawab keresahan salah seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah yang melebihi cintanya kepada istri, harta, bahkan anaknya. Jika masuk surga, ia khawatir tidak dapat melihat dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mendengar keluhan pria itu, Nabi diam saja hingga Jibril turun membawa ayat. Bacakan ayatnya. Nonton. Iya, hadir. Ya, jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina dan seterusnya. Soal nomor 10 sejarah Islam. Pada masa siapa istilah mushaf mulai digunakan? Ya, baik. Masa Abu Bakar. Iya, 100 untuk Rebu. Selanjutnya Vicky. Jika seorang peternak sapi memiliki 63 ekor sapi, Ya, baik.
Benar, kedaulatan memiliki 60 sampai 60 ekor sapi adalah 3 ekor, 2 ekor sapi berumur 1 tahun. Hampir itu 100 untuk Ibu B. Iya 3 ekor yang kayak. Yang 3 tadi itu diganti. Mepet. Akidah akhlak. Sebutkan sifat wajib Allah yang disyaratkan pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina. Ya, Giliran dah. Ilmu. Apa sih? Habis waktu. Wah dan ya. Di 100 untuk berdoa. ayo semangat soal terakhir bukan? Terakhir. Dengarkan baik-baik. Terus Vicky, Aduh. zakat hewan ternak seperti Salah, tetapi dikiaskan kepada zakat perdagangan atau emas. 85 gram emas dikeluarkan 2,5%. 100. Ya. Ya, mari kita lihat skor akhir. Final itu telah seru juga hari ini. Rembulan untuk ini 1585, Rembulan 1400, Rembulan C 100, alhamdulillah. Ya. Semoga semuanya